berumrohlah kalian dan berhajilah, karena haji dan umroh itu yanfiyanil faqr, bisa menghapuskan kemiskinan dan juga menghapuskan apa? Menghapuskan dosa. Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kursi panas. Kursi panasnya adalah lebih kepada obrolannya, nggak cuma saat itu, tapi memang pencahayaannya panas yang mau berkah insya Allah. Pagi hari kita ngobrol nggak jauh-jauh dari Masjid Nabawi Al Munawwaroh. Tentunya di kesempatan kali ini Ustadz Ridho nih, Masya Allah nih, beliau ilmunya nih. Bimbing kita, jamaah kita dikasih umroh. Langsung tembak aja Ustadz, kenapa orang harus umroh? Kenapa orang harus haji? Punya uang, bayar utang dulu apa haji? Dan lain sebagainya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika orang nonton tayangannya kasih umroh. Karena pengen banget mereka umroh gitu kan. Tapi utang masih ada. Oh, Kita kupas gimana, Ustaz? boleh. Sambil menikmati kopi dan juga sambil nunggu waktu Jumatan. Mantap ya? Boleh, insyaallah. Kita kupas. Tapi gini, masalahnya adalah orang sampai segitunya bela-belain pengen berangkat haji tapi nggak punya uang. Sekalinya punya uang, apakah utang dulu, orang tua dulu, beli rumah dulu, beli mobil dulu, beli motor dulu? Sebenarnya ada sih tambahan lagi sih yang antum nggak harus jawab sekarang. Haji pakai uang korupsi, kan maksudnya baik. Iya. Buat tobat misalnya. Ya Allah, aku pakai uang korupsi ini untuk naik haji. Nanti di sana aku minta ampun ya Allah. Katanya Allah maaf. Oke, kita mulai Ustaz. Bagaimana dengan haji ini Ustaz? Hukumnya? Haji ini hukumnya menurut Islam dan pasti hanya di umat muslimin, yaitu wajib. Kan tapi ada tapinya bagi yang mampu. Oke. Karena haji ini kan merupakan rukun Islam yang kelima. Mm-mm. Bunyinya rukun Islam, bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima ini adalah haji ke rumah Allah bagi yang mampu. Oke. Pasti pada bertanya dong, mampu ini apa? Mampu ini di sini mampu secara finansial, mampu secara fisik. Kalau finansial seperti apa? Pastinya kita harus beribadah dengan harta yang halal. Betul? Ya. Masa kita beribadah, melakukan ibadah dengan uang yang tidak halal. Kedua, fisik. Kalau kita sakit, misalkan sakit keras dari Indonesia, kalau kita memaksakan, itu akan lebih bermudarat berangkat ke Arab Saudi karena kita membutuhkan perjalanan yang sangat panjang. Iya. Dan ibadah haji itu kan cukup melelahkan. Iya. Karena ibadahnya waktunya semuanya tertata. Bukan kita bebas akan melakukan jam-jamnya seperti itu. Kemudian ibadah haji ini banyak manfaatnya juga. Untuk rezeki, untuk dosa. Seperti yang disabdakan oleh Nabi, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur. Apa itu mabrur? Yang diterima. Haji yang tidak ada kefasikan di dalamnya, tidak ada ucapan buruk di dalamnya. Haji yang benar-benar orang menjauhkan hal-hal keburukan ketika melakukan ibadah haji tersebut. Oke. Maka itu laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada ganti atau pahala kecuali pahala yang langsung yang paling atas, yaitu surga. Jadi kan kita haji mabrur. Apa susahnya kita meninggalkan hal-hal yang mengurangi pahala atau membatalkan haji tersebut hanya untuk surga. Karena tujuan kita hidup hanya untuk apa? Mencari ridha Allah dan surganya. Iya. Seperti itu. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Iya. Seperti yang difirmankan kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin melainkan untuk menyembahku, beribadah kepadaku, kata Allah. Seperti itu. Oke. Nah, ini menariknya gini Ustadz. Emang benar ya katanya kalau kita haji itu bikin kita kaya raya. Kan ada dalilnya yang mungkin Anda tahu ya, terkait menghilangkan kemiskinan. Itu kan kita jadi bisa punya banyak uang apa segala macamnya gitu. Haji sebegitunya katanya. Sehingga kalau manusia dapat reward segala sesuatu kalau berangkat dari kenapa dan akhirnya ada sebab akibat, benefit yang didapat, manfaat yang didapat, biasanya manusia lebih cepat. Ya kan? Kalau gue sholat kenapa? Nah, itu manusia tuh begitu. Kalau gue sedekah kenapa? Gitu. Emang iya terus harus gue puasa? Kenapa? Reward buat gue. Nah, dia bilang katanya ya udah tadi bisa kaya raya apa segala macamnya. Nah, artinya itu bisa jadi menjadi motivasi buat teman-teman semua. Tapi sebenarnya dalilnya seperti apa sih untuk menghilangkan kemiskinan ini ketika kita haji? Nah, kayak contohnya sedikit Ustadz, jangan kan haji ya, maksudnya Anda umroh aja. Alhamdulillah atas izin Allah lancar berangkat setiap bulan. Setiap bulan Anda berangkat, semakin Anda berangkat nih,
semakin lancar. Allah buka Pintu rezeki. pintu rezekinya, kerannya tuh lebar. Ya maksudnya kalau orientasinya adalah manusia itu pasti kan dibilang rezeki kan, meskipun rezeki itu nggak melulu uang ya. Tapi fitrahnya manusia rezeki, Allah berikan aku rezeki, ya itu mayoritas pasti uang maksudnya. Ya nggak salah juga gitu ya, minta uang. Tapi maksudnya yang saya mau jelasin ini adalah yang dimaksud dengan pintu rezeki yang dirasakan adalah uang. Nah itu umroh ya. Nah kalau haji apakah sama seperti apa Ustaz? Untuk yang seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, Salam. tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wad dzunub. Berumrohlah kalian dan berhajilah, atau sering-seringlah seperti itu kalau diartikan secara bahasa Indonesia ya. Karena haji dan umroh itu yanfiyanil faqr, bisa menghapuskan kemiskinan dan juga menghapuskan apa? Menghapuskan dosa. Kalau kemiskinan dihapus, tapi kalau kita membahas kaya raya, berarti kan kaya banget ya. Kalau kita dihapuskan dari kemiskinan, tapi terus diberikan keberkahan dalam hidup, maka tidak perlu kaya, tapi kalau barokah, itu melebihi kaya raya. Oh iya. Tapi kalau kaya raya dan barokah itu lebih alhamdulillah. Masya Allah, Itu, siapa ya. yang nggak mau ya? Iya betul, udah kaya dan barokah. Karena banyak orang kaya tapi nggak berkah. Iya. Kenapa? Diuji dengan kesakitan. Hartanya dikeluarkan buat rumah sakit. Jadi kalau bisa selagi sehat, banyak rezeki, tidak sakit, daripada uang dilemparkan ke rumah sakit, menunggu sakit ini berarti kan. Lebih baik kita salurkan untuk kita mendaftarkan, melaksanakan ibadah haji. Rukun Islam yang kelima. Karena kita mampu. Karena kalau kita udah mampu tapi kita tidak melakukannya, ya ada dua kemungkinan: belum dipanggil sama Allah, belum diberi hidayah, belum dikelekkan hatinya, seperti itu dibahasakannya. Kemudian bahas barokah lagi. Seperti ada di Al-Quran ayat yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama. Kalaulah mereka amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Beriman berarti apa? Mengimani Allah. Iya. Mengimani Allah dengan apa? Melaksanakan perintah-perintahnya. Wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, takut pada Allah, tidak menjalankan maksiat, kan tapi dia menjalankan perintah-perintahnya. Dan haji merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. La fatahna alaihim barakatin minas sama. Maka kami akan bukakan, kata Allah nih ya, bukan kata manusia nih. Maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit. Bisa dibayangin kalau sudah dibukakan oleh Allah pintu-pintu keberkahan, maka hartanya insya Allah akan menjadi berkah. Oh, berkah dan nambah nggak? Berkah ini ada macam-macam, bisa menambah, bisa menjadi berkah walaupun sedikit, tapi bisa bermanfaat menjadi banyak. Otomatis berarti dia kan lebih dari cukup dong, Ya, berarti lebih kan? dari cukup. Banyak orang yang sudah berhaji, berumroh 1, kedua kali. Kenapa dia bisa berumroh kedua kali atau haji 2 kali? Pasti kan haji dengan rezeki, dengan uang. Iya. Dan di sana kita bisa membayangkan kalau orang biasanya udah sering umroh atau haji, berarti kan banyak rezekinya. Banyak uangnya. Jadi rezeki itu kan ada banyak uang. Kita diberi nafas tuh berupa rezeki, kesehatan, anak yang soleh, istri yang soleha bagi yang sudah berkeluarga, orang tua yang sehat. Kita bisa berjalan ke masjid. Karena nggak semua orang bisa berjalan ke masjid karena sakit. Bisa sujud, banyak orang yang sholat di atas kursi. Dia pasti ingin sujud kayak dulu waktu sehat. Itu semua kan rezeki. Insya Allah. Tapi kalau kita memiliki rezeki uang, memang uang ini kan bisa dibuat untuk beribadah, untuk menyumbang orang, untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kadar kualitas ibadah kita. Kan kita umrah juga butuh rezeki, butuh uang. Dan tapi rezeki itu kan bukan hanya dari uang kita, mungkin ada rezeki kita yang dititipkan ke orang lain. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Masya Allah, Allah ibarik. Artinya bisa jadi pembenaran nggak ya ketika kan haji jika mampu. Sementara tadi kita udah dengar bahwa ini bakal rame sih sebenarnya kalau dipotong di sini ya, terkait haji itu wajib. Kemarin begitu kita bahas umroh itu wajib aja viral. Haji itu wajib jika mampu. Nah, ketika misalnya satu lagi tambahannya bahwa gue belum dipanggil sama Allah, belum dapat hidayah, belum dipanggil, akhirnya menjadi satu pembenaran yang bermudah-mudah. Tolak ukurnya bahwa kayak, sudahlah, nggak haji lah, ada sih uang, tapi kan
Dia kan belum dipanggil sama Allah, masih banyak keperluan-keperluan. Stigma-stigma itu sering banget kita dengar loh. Itu gimana Ustaz? Kalimat belum dipanggil, Iya. belum diundang berarti kan. Iya, belum diundang, belum dipanggil. Orang kalau mau diterima di universitas, mendaftarkan apa Oh, iya. nunggu tiba-tiba diundang? Daftar. Daftar. Iya juga ya. Kalau di dunia kita daftarkan, kita tulis surat, dokumen atau Iya. input di sistem. Oke, seperti itu. oke. Kalau kita pengen diundang oleh Allah menjadi tamu, dengan cara apa? Kita berdoa. Hah, Kita berdoa, kita memiliki tekad untuk ingin dipanggil oleh Allah. Selain Oke. berdoa ya, kita Iya. sudah berdoa, kan orang berdoa berarti ada tekadnya. Iya. Dia kepingin, Ah, mungkin dia belum punya rezeki. Pun banyak orang sudah punya rezeki tapi tidak ada tekad. Banyak kan orang kaya yang belum haji? banyak. Masih banyak. Karena dia belum ada tekad. Tapi kalau dia udah ada tekad dan berdoa, insya Allah itu diberi pintunya sama Allah. Min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang dia tidak kira-kira. Tidak dia sangka. Masya Allah. Kan banyak orang yang tidak ada pikiran untuk haji, dia kepingin tapi dia belum ada rezekinya, belum ada uangnya. Banyak. Tiba-tiba aja 2 bulan, 3 bulan sebelum Zulhijjah bulan haji ya, ada aja yang nawarin, Ya. saya mau hajikan kamu, saya mau umrohkan kamu. Oke. Apalagi orang yang punya uang, masa nggak pingin udah punya rezekinya, satu sebabnya sudah ada nih, Hah, masa sebab yang satunya lagi nggak mau, tinggal keinginan. Oke. Berdoa apa susahnya kita angkat tangan. Allahumma rzuqnil haji wal umrah fi khair wa afiyah wa sihah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki untuk berhaji dan umrah dalam keadaan sehat wal afiat. Seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustadz. Ini, Ustadz kan di Madinah, di Saudi lah. Tinggal di sini, belajar di sini. Menariknya gini ya, mengenai haji juga gini. Ustadz tahu lah, pasti pemerintah Saudi, Masya Allah, tabarakallah. Ya kan? Rajanya, pangerannya, ya Masya Allah lah baik-baik. Jika memang ternyata ada satu kesempatan, yang memang ada seorang ustadz misalnya, karena memang tahu baik hubungannya muamalah sama beberapa pengusaha-pengusaha di Saudi, kita sebut saja lah Ustadz Zulkarnain Sunusi, hafizahullah ta'ala, yang dimana beliau bisa banyak dapat jaringan untuk mungkin dari tendanya, dari program hajinya, dari furodanya, sampai benar-benar bisa tembus langsung ke tanda kutip orang dalam. Itu bagaimana Ustadz? Maksudnya antum bisa jawab dari sisi sebegitu baiknya pemerintahan Saudi sehingga banyak membantu guru-guru kita yang ada di Jakarta, termasuk yang sekarang lagi kolaborasi bareng sama Kasih Umroh, yaitu beliau Ustadz Zulkarnain Sunusi, yang bisa dibilang furodanya kami Masya Allah Ustadz, benar-benar jalur khusus lah, fasilitasnya yang benar-benar undangan dari pangeran, undangan dari kerajaan, sebegitunya. Oke, kita ngomong nominal biar gampang nih teman-teman lagi nonton. Mungkin kalau pakai nominal gini, bahasa kasarnya. Furoda dengan fasilitas paling atas, mungkin 500-600 juta, kita bisa cover di 300 jutaan kita. Setengah harganya. Kok bisa? Balik lagi. Makanya Kasih Umroh pengen bantu teman-teman semua yang Ustadznya memang betul-betul punya nama baik, punya kolaborasi, jaringan, networking. Ya Ustadz Zul, Relasi gitu ya. relasinya kuat karena beliau juga punya perusahaan, beliau punya kantor di Mekah, di Saudi. Menurut antum seperti apa? Nah, karena sebenarnya kita juga buka buat teman-teman semua kesempatannya, cek aja informasi di bawah gitu ya. Kalau pengen bareng Furoda gitu. Udah banyak banget yang daftar, Masya Allah, alhamdulillah, makasih teman-teman yang udah pada daftar. Tapi karena memang biar kondusif, bareng sama Ustadz Zul juga dibimbing juga biar nggak terlalu crowded, kita batasi. Jadi mohon maaf kalau linknya diklik, kalau lama-lama berpikir diklik terus tiba-tiba expired, ya berarti artinya sudah kita tutup. Udah close, ya. Udah close. Nah, dengan fasilitas seperti ini, artinya kalau memang ternyata teman-teman berangkat dari sama kita, terutama yang udah daftar ya, yang dimaksud dengan Masya Allahnya pemerintah Saudi dengan fasilitas yang luar biasa, apa yang didapat teman-teman semua? Kalau dengan fasilitas yang baik, Iya. yang bagus, pasti Bagaimana servis dari pemerintah Saudi? Haji terutama. tidak luput dari kenyamanan haji. Ajib. Seperti itu kan. Semua juga begitu tapi Ustaz? Iya, semua haji memang pasti di apa namanya, Saudi sudah menerapkan memang sistem paling bagus. Setiap tahunnya sistemnya selalu berkembang, selalu bagus. Iya. Karena untuk dhuyufullah kan, untuk tamu-tamu Allah selalu diperbaiki. Iya. Karena Saudi Masya Allah untuk urusan umroh dan haji. Iya. Kalau untuk seperti haji ini memang harus bagaimana ya?
bahasakan. Seperti harus banyak kita relasi memang. Supaya kita lebih mendapatkan, misalkan kita ingin banyak orang yang berhaji, kan pasti kan harus ada orang-orang yang tangan pertama. Seperti itu kan. Karena kan banyaknya tangan bisa pertama merubah harga jadi mahal. Ya Kan udah duga. namanya orang kalau kebanyakan tangan kan markup. Iya, pasti kan fee ya. komisi itu yang bikin akhirnya alhamdulillah Anda juga kaget kok bisa-bisanya kalau dirupiahin ya 400 sampai 500 atau bahkan lebih. Terus tiba-tiba Ustadz Zul bisa bantu kita di harga yang 300-an gitu loh. Dengan furoda yang kayak begitu. Ternyata begitu diusut punya usut, beliau jujur juga. Banyak relasi dapat dari pemerintahan Saudi. Detailnya sebenarnya kalau mau daftar ada di bawah, teman-teman bareng sama saya juga berangkatnya. Jadi saya dan juga Ustadz Zul. Antum ikut juga? Ikut juga. Oh. Sharing-sharing bisnis juga nantinya. Kayak jamaah yang kemarin yang antum bawa tuh di Alula kan. Iya. Nggak berhenti-berhenti pertanyaannya ya tentang personal branding. Gimana sih caranya di era AI, di era digital gitu kan. Itu kita bongkar semuanya buat teman-teman semua. Saya anytime. Mau lagi ngopi, apapun nanya. Kalau udah balik ke Jakarta, seminar saya kan udah Full tiap hari. satu dan kedua kan mungkin mahal ya. Alhamdulillah atas izin Allah. Gimana Ustaz? Ya seperti yang diketahui kan visa furoda ini kan, haji furoda ini kan haji yang bisa dilakukan setiap tahun lah bagi siapapun yang mau, yang mampu dan yang mau. Karena kan itu kan visa undangan. Iya. Dan itu visa yang tanpa antri. Misalkan kita daftar sekarang nih. Ini maksimum pendaftaran masih buka kan sekarang? Masih buka, cuma kayaknya 3 hari 4 hari lagi udah ditutup. Karena kan bulan depan hajinya. 21 ya kita ya? Mei ya? Biasanya Mei. Mei, tuh sekarang udah April. Ya, jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih detail ada di bawah tuh. Jadi jangan lama-lama. Begitu terlihat tayangan seperti ini 3 hari 4 hari udah kita tutup dah. Karena nggak mungkin mepet Sat. Masa 30 hari berangkat terus mendaftarnya seminggu sebelumnya. Kan harus dipersiapin semua. Lah visa dan lain sebagainya. Pesawat semua kan Iya, mujamalah apa segala macam. Jadi furoda ini haji yang tidak pakai mengantri kan seperti itu. Misalkan mau daftar hari ini, misalkan ada orang tertarik setelah melihat video ini misalkan. Insya Allah. Ada yang daftar. Itu kan tanpa antri. Daftar bulan April, tapi Mei sudah bisa berangkat ke Saudi. Iya. Kan bulan haji kan bulan Juni ya. Tapi berangkat dulu Mei karena apa kan banyak yang ingin ziarah dulu. Berbanyak beribadah di 2 kota suci. Nanti agendanya mana? Madinah dulu atau Mekah dulu? Nah, detailnya ada di bawah tuh. Cek aja teman-teman semua. Iya. Seperti itu, baik yang beribadah dulu beradaptasi dengan cuaca, dengan dengan tempat. Seperti itu. Alhamdulillah kalau mendapatkan relasi yang cukup bagus, cukup kuat. Karena supaya harga yang pertama tidak terlalu tinggi tapi mendapatkan fasilitas yang bagus. Itu alhamdulillah suatu nikmat bagi kasih umroh dan juga bagi jamaah. Masya Allah. Yang paling terpenting adalah satu, kewajibannya haji, dan yang kedua adalah kita tahu efek ya. Ketika orang sepulang haji, ada nggak contoh-contoh atau kisah-kisah para sahabat atau mungkin para imam 4? Seperti haji ya, seperti ini. Orang kalau haji mabrur, itu pulang ke rumahnya seperti baru dilahirin sama orang tuanya. Tahu kalau orang baru dilahirin, ada dosanya? Nggak ada. Oh, maaf dipotong Ustadz. Jangan-jangan mungkin selama ini kita minta sama Allah terkait minta rezeki, uang, dan lain sebagainya, terus belum dikabulin. Ini nyambung nggak sama dalil ketika jangan-jangan doa-doa kita belum dikabulin karena banyaknya dosa-dosa kita. Ya, makanya kita ketika dosanya kabus, bisa juga langsung jangan-jangan permintaan kita kali ini minta uang, kaya raya, berkah hidupnya, keluarga sehat, langsung brek dikabulin. Karena memang udah dosa-dosanya udah hilang kan? Ajib. Makanya kita kan dianjurin setiap hari untuk beristighfar. Iya. Karena itu kan menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita tidak memiliki kesalahan, bayangkan saja kita sama manusia. Jangan sama Allah, kita bermuamalah sama manusia. Kalau kita tidak ada salah, minta tolong, dibantu nggak? Dibantu lah. Apalagi ini, keren. Tuhan yang maha kuasa, maha pengampun, maha pemberi. Tidak ada, jangan mau dibandingin sama manusia nggak bisa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada tandingannya sama sekali. Manusia aja kalau kita sudah minta maaf, kita dimaafin. Iya. Walaupun ada beberapa yang tidak memaafkan, tapi kalau Allah maha pemaaf. Selama kita mengangkatkan tangan, kita beristighfar, minta ampun, pasti kita dimaafkan. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Jazakallah khair. Buat teman-teman, saya punya dengar banyak kisah ya terkait orang berangkat haji. Ada yang nanya gini kan, misalnya ke seorang guru gitu kan, guru atau ustadz gitu. Ini saya punya uang, beli rumah dulu atau berangkat haji? Ya,
Kata salah satu seorang guru bilangnya adalah berangkat haji, doa di sana minta rumah. Wajib. Betul. Begitu pulang, hajinya dapat, dosa-dosanya diampuni, rumahnya dapat. Dapat double berarti ya. Langsung, nggak jauh-jauh dari situ. Itu satu, dan kedua, apapun dia minta. Ada yang ceritanya katanya tiba-tiba anaknya bisa sekolah luar negeri, tiba-tiba dia minta mobil langsung dikasih. Sebegitunya ternyata ya, dimudahin segala urusannya. Karena dosa-dosanya udah nggak ada ya. Haji ini luar biasa. Insya Allah mabrur. Karena kita nggak ngerti haji kita mabrur atau enggak. Iya. Kan tanda-tandanya kalau umroh diterima, haji diterima kan kita tetap istiqomah dalam beribadah. Setelah pulang, tapi istiqomah bukan hanya di sini kita rajin ngaji, rajin sholat di soft terdepan, tapi ketika sudah pulang pun kita tetap beristiqomah dalam hal kebaikan, dalam berakhlak, bertutur kata, beribadah, bermuamalah pada orang, kita tetap istiqomah. Itu ciri-ciri salah satu haji atau umroh yang diterima. Insya Allah. Kalau kita pulang dari sini kembali ke asal kita, misal kita aslinya kurang baik, terus kita setelah pulang masih seperti itu, ya bagaimana mau dikatakan itu keadaan yang berubah jadi baik seperti itu. Allah. Untuk menguatkan hati gimana Ustaz? Anggaplah punya uang 400 juta. Kita ngomong furoda nih ya, yang sekarang lagi Kasih Umroh bikin ya. Tentunya Kasih Umroh ini travel persembahan dari Kasih Solusi gitu ya, terkait umroh dan haji. Ya, memang alhamdulillah juga udah banyak kita memberangkatkan banyak bis lah ya. Antum kan bareng sama kita terus kan, tahu lah pasti jamaah-jamaahnya yang Masya Allah gitu ya. Anggaplah kita punya uang 400 juta. Untuk menguatkan hati bahwa 400 juta ini untuk berangkat haji seperti apa Ustaz? Kalau kita pikir dunia ya, tapi nggak luput dari namanya manusia, pasti kan cinta dunia. Oke. Kalau dipikir lagi, dunia ini kan titipan, betul? Titipan untuk, kalau menurut saya pribadi, dunia ini titipan untuk kita berusaha mendapatkan akhirat yang bagus. Ya. Dengan titipan ini kita manfaatkan titipan kita untuk menjadi hal yang abadi. Kan dunia hanya sementara, abadi di akhirat nanti. Ya. Buat apa kita menjaga titipan untuk hal-hal yang sementara atau tidak dilakukan untuk mendapatkan hal yang abadi, yaitu akhirat. Kalau kita mendapatkan akhirat surga, siapa yang tidak mau? Seperti itu. Berarti misalkan berhaji dengan harga ratusan juta rupiah. Kalau haji kita mabrur, insya Allah kita mendapatkan surganya Allah. Kalau dipikir-pikir, kita mengeluarkan uang segitu untuk surga, siapa yang nggak mau? Loh, tapi semua tetap kembali ke hidayah ya, ke hati masing-masing. Iya juga ya. Dan berdoa lah biar hatinya dikuatkan dalam agama. Yeah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Jadikanlah di hatiku agama yang kokoh. Kayak kokohkanlah agama di hatiku, seperti itu. Kalau agama sudah kokoh, insya Allah orang tidak takut lah untuk mengeluarkan dunianya demi akhiratnya. Insya Allah. Kita lihat orang-orang Arab atau Saudi gitu ya, kita kenapa bisa sekarang mobil-mobil mewah. Lucu deh teman-teman. Kemarin saya kaget, terus terang ya, alhamdulillah Allah bolak-balikan saya ke Tanah Suci gitu ya. Tapi pertama kali kaget ketika, ini true story nih, beberapa bulan yang lalu saya sama istri mau beli mobil. Ada di Pondok Indah Mall, ada pameran di tengah-tengah dari Hyundai. Terus ada Staria. Harganya kalau tidak salah saat beberapa bulan lalu itu 1,1 miliar. Kita sama istri berembuk nih. Gimana sayang? Ya gimana? Oke nggak? Soalnya emang kita harus nambah mobil besar nih, karena anak nambah terus gitu kan. Anak-anaknya 4 kan. Masya Allah gitu kan, mau jalan-jalan jadi nggak sesek gitu. Ya bismillah deh. Ya udahlah, pokoknya nggak usah diterusin lah ceritanya. Sampai akhirnya tadi semalam ya. Oh, kita melihat Staria tuh bahas tuh. Iya, Staria dijadiin apa di sini? Taksi. Mobil antar jemput. Hah? Hyundai Staria jadi taksi. GMC jadi ya? Ya mobil seperti itu, mobil antar jemput transportasi yang VIP. Camry? Taksi hijau. Camry mewah, taksi hijau. Ajib. Maksudnya inilah bukti atau cerminan bahwa negara atau kota yang Allah berkahin. Orang-orangnya nggak pernah hitung-hitungan dalam segi harta gitu kan, umroh yang maksimal, haji yang luar biasa, dia pilih hotel yang nyaman, kasih terbaik buat keluarga untuk berangkat hajinya atau umrohnya. Ternyata sebegitunya Allah mudahkan ya orang-orang Saudi itu, karena mereka nggak pernah hitung-hitungan buat sedekah, buat apa ya, ajib. Kan banyak, kalau kan Bang Dery pernah kan puasa di sini. Iya. Bisa dilihat kalau bulan puasa orang sini
lomba-lomba untuk Parah. memberikan air minum ataupun makanan berupa roti ataupun nasi bungkus, nasi box itu mereka berlomba-lomba. Kan pernah dengar kan cerita seorang pelacur yang memberi minum ke anjing, Iya, dia dijamin masuk mana? surga. Surga. Lihat orangnya dan lihat siapa yang diberi. Bisa dibayangin kalau yang memberi orang baik-baik, Oke. memberi ke manusia. Aish. Kalau seperti itu. Kan sedekah itu seperti apa? Seperti air yang memadamkan api. Kalau air memadamkan api, apinya mati. Sedekah memadamkan kesalahan, dosa-dosa seperti itu. Kalau dosa-dosa kita dihapus sama Allah, terus kita berdoa, kan juga sedekah bisa dilipat gandakan. Oh, Masya Allah. Yang penting kita syaratnya ikhlas. Karena kalau ibadah, sedekah termasuk ibadah ya. Kalau nggak ikhlas ya gimana mau diterima? Itu. Kan syarat diterima ibadah kan salah satunya ikhlas. Guys, ini buat para pengusaha nih. Karena memang penonton Kasih Solusi kan memang pengusaha. Mayoritas atau bahkan sepenuhnya. Jadi kalau dipikir-pikir misalnya 400 juta anggaplah gitu kan. Ya terserah lah, lu mau pakai kasih umroh kayak mau pakai travel yang lainnya gitu ya. Ini sebagai edukasi, makanya saya ngundang Ustadz Ridho di sini karena beliau juga netap dan tinggal di sini juga gitu ya. Artinya kalau dipikir-pikir 400 juta. Ya, Anda punya hak sih memang, mau bisnis, mau investasi, apa segala macamnya. Cuma, gamblingnya luar biasa, spekulatif. Emang udah pasti 400 juta diputar buat bisnis gitu kan, logikanya. Balik modal belum tentu. Bisa gagal. Iya, untung bisa jadi, bisa juga nggak untung, atau buntung. Tapi nyatanya kalau kita tuang, kita berikan, kita lemparkan ke jalan Allah, kayak nggak ada kata rugi gitu nggak sih? Ya mau sedekah, mau apa segala macam. Ya logikanya gini deh, gue udah haji nih. Kayaknya rugi deh, apa gitu loh. Nggak harus uang juga gitu kan. Tapi returnnya, ROI-nya, balik modal itu kan berupa macam-macam kan. Ini tadi yang dihapusin dosa-dosa. Logikanya gini deh, lo mau nggak gue kasih 10 miliar, tapi dosa-dosanya nggak kehapus? Ada gitu. Nggak apa-apa deh, gue ambil 10 miliar ya. Tapi gue akan dosa selamanya. Nggak mungkin lah. Minimal dikasih 100.000, tapi dosa-dosanya kehapus. Nggak apa-apa, gue terima 100.000-nya. Yang penting dosa-dosa gue kehapus gitu. Nah ini haji sebegitunya teman-teman semua. Karena kan tujuan hidup kita akhirat. Ya. Selamanya di dunia. Itu. Duit segitu daripada kita masih spekulatif, mendingan insya Allah dipakai buat haji. Ini buat motivasi teman-teman semua ya. Silakan Anda pikirlah, nggak harus bareng sama kami, tapi siapapun itu putar buat haji. Setelah itu baru minta bos-bosnya di Tanah haram. Wah, udah pasti jadi barang tuh duit baliknya mau Dari jadi hari Arafah. Ajib. Nah, silakan teman-teman, saya ngasih alternatif aja. Kalau teman-teman sekarang udah makin mantap hatinya, ada duit pegangan sekian yang tadi saya sebutkan, yuk. Kalau saya sebagai alternatif ya, nggak harus bareng sama saya juga nggak apa-apa. Tapi alternatifnya kami menyediakan satu alternatifnya untuk membantu buat teman-teman pengusaha. Karena di sini bisa sharing-sharing juga bareng Ustaz Zulkarnain Sunusi hafizahullah taala. Insya Allah juga nanti kalau antum mau pulang tanah air ya, pulang ya. Beliau udah kelamaan di sini, kangen juga sama keluarganya ya. Sama saya juga sharing-sharing karena kami bukan travel umroh teman-teman, tapi kami ingin membantu mengubah hidupnya teman-teman semua. Insya Allah jadi lebih baik dari segi dunia dan akhirat. Kalau pengen daftar, Furoda bersama Kasih Umroh, cek aja di bawah informasinya atau ketik aja format yang udah disiapin dalam bentuk caption, dalam bentuk komen yang ada di bawah ini. Yuk kita haji bareng-bareng karena bulan depan insya Allah kita harus sudah berangkat. Insya Allah tanggal 21 Mei. Ya pokoknya cek aja detailnya ya. Sebulan lagi berarti ya? Sebulan lagi kita harus ngebut nih. Insya Allah kita haji bareng-bareng. Wah mantap. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Karena kita pun juga pengen siap-siap buat Jumatan. Antum udah wudhu? Insya Allah bentar lagi mau kembali ke hotel dulu. Oh gitu, karena soalnya belum wudhu nih. Soalnya pas banget nih. Terchallenge juga, kalau berbicara mengenai wudhu, ada yang bilang katanya, sendal wudhu yang satu ini, yang saya pakai syuting di podcast kali ini, katanya anti slip. Karena bahayanya adalah ketika wudhu mungkin di Masjid Nabawi, apa segala macam kan licin, rame orang gitu kan, kita harus hitung-hitungan timing waktu, cepet-cepetan, biar dapat tempat atau kerannya, apa segala macamnya. Saya kan buktikan, jujur saya nggak percaya. Sendal umroh atau sendal wudhu ini katanya insya Allah anti slip. Saya nggak percaya, saya akan buktikan teman-teman semua. Nah soalnya ini lagi rame banget. Wah, afiliator-afiliator pada ngegoreng beginian, pada dibahas banyak afiliator-afiliator yang katanya udah membuktikannya bahwa ini bener anti slip. Nah di bawahnya ini kan kalau wudhu kan kadang ada kegenang air di atasnya, ya kan? Air jadi lumut, jadi licin. Maaf ya, pernah pakai sendal-sendal musola yang warna-warni yang ada di masjid-masjid di Indonesia kan licin banget tuh atasnya tuh, atau sendal bakyak, kan lumutan juga tuh kayunya kan licin kan. Nah, ini ada bolong-bolongnya saat. Jadi air dari atas ke bawah turun semua. Iya.
sendal wudu, makanya rame banget. Afiliator lagi pada ngomongin beginian. Tuh di TikTok rame banget pada ngomongin karena dipakai buat wudu nggak licin, dipakai buat wudu juga airnya hilang di atas. Jadi ini cepat menghilangkan air. Nah, saya akan buktikan. Jujur saya belum percaya. Kita akan buktikan ya. Langsung siap-siap yuk, Ustaz. Bismillah. Ada mau tambahin, Ustaz? Khalas, jazakallah khair. Masya Allah, khalas, finish ya. Nih kita akan buktikan langsung, kita coba wudu di tempat wudunya Masjid Nabawi di pelataran itu. Oke, saya sih nggak percaya, kita akan buktikan. Bener nggak bisa begitu di sendal? Ini ajaib nih katanya. Kita kasih solusi.